Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, lingkungan musalla Miftahul Jannah yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, hadirin hadirat hadirin sekalian, khairat ta'lim, majelis tazkirah malam arba jamaah musalla Miftahul Jannah yang Allah muliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah kesempatan, kehidupan dan suasana kebersamaan saat ini, yang ketika Allah memberikan kehidupan kepada kita, Allah juga menjamin rezeki dan keperluan-keperluan kita selama hidup di dunia. Pun Allah berikan nikmat hidayah yang dengannya insya Allah ketika kita melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kenikmatan yang sempurna di yaumil qiyamah. Itulah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berapa lama lagi hari-hari kita bulan Sya'ban akan berakhir, memasuki yang namanya bulan Ramadan. Jadi masing-masing waktu, apakah perputaran waktu 24 jam sehari semalam, apakah perputaran waktu sepekan dari Jumat ke Jumat, atau sepekan, ataupun dalam hitungan 1 bulan, bahkan setahun, bulan ke bulan, itu masing-masing ada topoksinya, ada kedudukannya. Dan setiap waktu, setiap masa yang Allah adakan itu adalah merupakan kebaikan. Tidak ada sesuatu yang tidak baik yang Allah ciptakan. Apakah dengan alam semesta ini, langit dan bumi, Rabbana ma khalaqta hadza batila, termasuk waktu. Kalau kita menggunakan sesuai topoksinya, maka dia akan menjadi kebaikan buat kita. Misalnya kita anggap dulu yang per bulan nih, bulan ke bulan, dari Muharram sampai Zulhijjah. Lalu kita memasuki yang namanya Ramadan. Kita sepakat Ramadan bulan baik, bulan berkah, syahrun azimun mubarak. Dia baik, dia mulia. Namun ketika seorang mukmin, seorang yang beriman
di hari-hari Ramadan itu dia tidak berpuasa, apakah Ramadan menjadi kebaikan baginya? Nah, kan tidak. Tidak. Ramadan memang baik, namun tidak akan menjadi kebaikan bagi seseorang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal baik tidaknya itu ya menandakan orang baik itu ketika dalam taat. Biarpun itu namanya memang dikenal misalnya Safar itu dengan sebutan bulan yang kurang bagus ya. Sebenarnya tidak ada itu Safar yang tidak bagus itu. Ketika difungsikan dia dalam taat kepada Allah, itu jadi kebaikan. Walaupun Safar akan jadi kebaikan. Sama dengan Jumat misalnya, itu dalam sepekan nih, dalam sepekan. Maka hari baik hari Jumat, Yaumul Idil Muslimin. Lalu ada seorang mukmin yang ketika Allah seru, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', misalnya gitu kan. Kalau yang tadi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ternyata dia tidak puasa, Ramadan tidak jadi kebaikan baginya. Ternyata dia tidak sholat Jumat, itu Jumat tidak menjadi kebaikan bagi dia. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah memfungsikan waktu-waktu yang berjalan itu sesuai dengan tugas kita. Apa tugas kita? Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di tugas kita itu mengabdi. Ketika kita dalam pengabdian kepada Allah, ketika kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu-waktu yang berjalan itu akan jadi kebaikan untuk kita. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, itu tidak akan menjadi kebaikan. Nah, kita akan memasuki Ramadan. Dia ada punya fungsi, ada punya kedudukan. Ada yang dengan memberikan sebuah permisalan, Ramadan adalah bulan diklat. Yang diklat itu biasanya diperlukan untuk syarat naik pangkat. Orang dari Capek ingin jadi PN sempurna itu harus melewati namanya prajabatan. Itu adalah. Dan begitu nanti pangkat-pangkat tertentu ada diklatnya, ada yang dikantongi dia berupa sertifikat pelatihan sekian jam, materi pokoknya ini. Nah, lalu itu nanti akan dijadikannya untuk naik pangkat. Nah, Ramadan adalah bulan diklat, persyaratan untuk naik pangkat. Apa pangkat orang beriman itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa. Makanya puasa itu la'allakum tattaqun. Nah, jadi maqam ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu adalah takwa. Dan Ramadan sarana untuk menaikkan kedudukan seorang hamba kepada derajat yang lebih tinggi. Bila pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, maka fasilitasnya akan lebih. Kalau pegawai itu gajinya baganal, bisa menjadi posisi pejabat, itu jabat sebagai kepala. Nah, itu dari kasubag jadi kabak, jadi kabak, jadi karo. Nah, itu adalah. Nah, itu. Lalu kalau sudah jadi karo, dapat fasilitas rumah dinas, mobil dinas. Nah, itu kan. Nah, orang bertakwa dia akan naik. Fasilitasnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu fasilitas yang Allah berikan kepada siapa? Semua mukmin tanpa terkecuali. Siapa yang beriman, dia masuk dalam ranah ini. Manfaatkan, gunakan dengan semangat yang tinggi untuk ikut. Kalau boleh dikatakan dalam bahasa diklat itu tadi.
Ada juga dalam sisi lain memberikan sebuah misal Ramadan itu sebagai bulan olimpiade. Nih, bagi orang atlet ya, ingin menaikkan formasinya kepada yang lebih tinggi, nah, dia harus ikut olimpiade. Juara 1, juara 2 gitu kan. Wah, itu akan punya nama tersendiri tuh dalam sebuah event gitu kan. Nah, harus ikut. Dan Ramadan itu ranahnya bagi mukmin ingin naik posisi ya. Nah, kalau ini diumpamakan sebagai sebuah olimpiade, fastabiqul khairat, tentu dia harus persiapan sebelumnya. Tidak ada juara tuh tanpa TC, tidak ada. Tidak ada juara tanpa latihan. Nah, disinilah kita dilatih. Dari Rajab memasuki Sya'ban kita sudah persiapan ke arah itu supaya hasil pertandingan dan permainan dalam fastabiqul khairatnya tadi akan maksimal. Nah, kembali tadi, kalaulah dia bulan diklat, dia ngikutin mata-mata pelatihan, mata diklat. Ada yang materi wajib diikuti, ada yang anjuran sunat diikuti, dan kalau ikuti semua itu akan ada penilaian. Nah, maka paling tidak ada 5 di Ramadan ini tuh kalau mata diklatnya lah, baik kualifikasinya wajib ataupun sunat, itu diikuti. Bisa 5 plus bisa 6. Nah, itu bisa 6. Yang wajib apa? Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan. Ramadan adalah bulan di mana puasa merupakan ibadah wajib. Nah, ini wajib diikuti. Kalau seorang mukmin kada ikut bagian ini bermasalah. Dan ada jamnya. Kalau dalam penataran P4 bahari ada jamnya lah. Ada 100 jam dulu, ada 40 jam ya. Nah, ada dulu. Kalau kurang jamnya itu kada dapat sertifikat. Dulu bubuhan penatar itu punya piagam yang sudah ikut penataran 100 jam ya. 100 jam itu hanya jadi apa dulu ngarannya? Ada di BP7 tuh dulu. BP7 namanya, badan yang anunya itu. Nah, dia dapat jadi instruktur. Ada instruktur nasional, ada daerah itu kan. Malahan itu dulu beban beliau tuh penghasilannya ikut itu kan. Artinya widya suaranya itu kan. Nah, itu bila kada cukup jamnya tuh udah bisa. Jamnya itu 1 bulan. Puasanya itu 1 bulan. 1 bulan itu dalam rentang waktu 30 hari atau 29 hari, tergantung jumlah hari Ramadan itu. Itu mutlak diikuti. Sehari aja tertinggal itu bermasalah. Kalau seharinya itu uzur syar'i, nanti pada rentang waktu yang lain itu harus diikuti lagi. Ada istilah kalau dalam perkuliahan itu apa? SP kah? Semester pendek. Itu. Atau ada tugas tambahan. 1 kali 2 kali perkuliahan tidak hadir, materi apa dia harus merisum, biasanya ada tugas tambahan. Sebab bila tidak, nilainya tidak diberikan. Nah, itulah sekadar perbandingannya lah. Jadi Ramadan itu begitu. Ini mata materi utama. Dalam rangka Ramadan itu seseorang wajib mengikuti materi ini, yakni puasa di siang hari. Nah, itu dengan syarat rukun yang sudah kita ketahui ini. Ingin mengingatkan saja kita nih supaya sempurna kita, supaya naik pangkat, jangan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Ini ada pegawai yang kada ngurusi pangkat, kakak itu haruslah. Kalau kita
rugi. Ini kesempatan enggak? Kesempatan diberikan, dan itu semua leluasa, kada ada kayak prasyarat apa-apa. Pokoknya ikut saja, masuk Ramadan ikut puasa itu kan. Nah, itu mutlak, dan dia merupakan syarat masuk dalam Islam kafah. Kan di dalam hadis itu, dalam Quran ya, ayat Quran, udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam Islam secara kafah, sempurna, tidak ada bolongnya, sempurna. Maka Islam sempurna itu yang meliputi antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bunyal Islam wala khamsin, Islam tegak atas 5 pondasi, 5 dasar. Ini ada memang di antara yang 5 itu dengan pakai prasyarat. Apa yang pakai prasyarat? Haji, istita'ah. Lalu kan ada haji, nah masih tegak aja masihnya. Sampai gak mati kada haji. Sudah terdaftar di tahun 2020. Ternyata Covid. Berarti kada istita'ah. Akhirnya meninggal untuk nyusul tahun belakang. Gimana dia? Muslim. Dia muslim. Kenapa? Karena memang kada masuk syarat istita'ah. Lalunya kada berzakat. Nah, kada jadi muzaki, bahkan mustahik penerima zakat malah sampai ke mati, namanya ada di Basnas. Nah, dapat BLT, nah, dan daftar pembakal dia sebagai BLT, penerima BLT di kampung dapat, di Basnas dapat daftar nama penerima zakat sampai mati. Muslim enggak? Muslim. Kecuali cukup kada berzakat. Nah, lain itu pengingkar zakat tuh diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar itu. Nah, kalau kada puasa, nah apa yang terjadi nih? Atau kada sembahyang, gugur. Nah, maka nang 2 ini kan kalau tasyahadat pintunya tuh. Kalau kada masuk pintu, kada masuk Islam lagi. Nah, setelah masuk pintu lalu ada beberapa yang harus kita ikuti. Salat. Nah, salat mutlak. Tidak ada rukhsah untuk meninggalkan, itu tidak ada. Dia harus dilaksanakan. Kayak apa kondisinya? Sakit, berdiri, duduk. Sakit, duduk. Kal mayyit fil lahad, miring, hadap ke kiblat. Kada mampu, telentang, kayak mayat mandi. Itu. Kada mampu dengan mulut, isyarat mata, isyarat hati. Kada mampu disembahyangkan. Nah, itu kan. Puasa sama. Maridan au ala safarin. Sakit. Seorang yang sakit yang tidak bisa berpuasa, uzur syar'i. Perjalanan yang melelahkan yang tidak memungkinkan untuk puasa. Bapak cahaya atau kalau puasa aja. Tapi bayar, diganti pada hari-hari yang lain, min ayyamin ukhar. Pada hari-hari yang lain nanti diganti itu. Sampai kada mampu juga karena uzurnya sakit tua. Kada mungkin sembuh lagi. Bayar fidyah. Diganti dengan makanan pokok yang diberikan kepada orang fuqara wal masakin. Nah, itu. Jadi mun parai kada ada. Puasa mutlak dikerjakan. Kalau itu kada, berarti sudah kehilangan absen dalam mata tatar yang wajib. Nah, itu dia mesti, dan itu waktunya selama 1 bulan penuh, tidak boleh kurang. Nah, itu. Yang kedua, wa qiyama lailihi tatawu'an. Qiyamul lail sebagai tatawwu', sebagai ibadah sunnah khas Ramadan ini. Kenapa jadi khas Ramadan? Karena adanya di Ramadan saja.
Kalau boleh kita malam ini tarawih nggak ya Pak? Bingung orang. Kenapa? Karena ada syariatnya. Berarti itu khas. Sesuatu yang khas kalau kadang kita ambil dan kita ketemu, rugi kita. Ke Thailand misalnya, apa yang khas ada di Thailand kita kada tak dapat, kada mau ambil kan apa ke Thailand. Mun sekadar katapi suntol kita ada usah menukar di situ, kita nukar kapal suntol sampai ke Thailand malah pahe kita gini ada BC. Tapi di sana ada nang kadeda, nang buah antik misalnya, khas di sana, kadeda di lain. Kita kan nukar kita. Mun kada mau ambil, kada menukar, rugi kita. Bah, pak sana, nih Ramadan ketemu ada khas Ramadan kada diambil, rugi. Dan itu pun juga 30 bulan di malam-malam Ramadan yang 20 yang sebulan itu. 29 atau 30 itu setiap malam Ramadan. Selesai malam terakhir, tidak ada lagi malam besok, takbiran aja lagi, Idul Fitri sudah, tidak ada tarawih lagi. Jadi tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan. Maka setiap mukmin, setiap hamba Allah jangan kada ambil bagian ini, rugi. Kalau tuh kada kawa kita empat berjamaah misalnya ada uzur kaina malam digawi di rumah. Tradisi kita di sini kan kalau sudah habis awal malam itu selesai. Kalau di beberapa negara lain kayak Mesir katanya, Yaman tuh ada yang mengerjakan di tengah malam, yang agak malam. Jadi mereka yang sekarang ini ada sibuk dengan dagangan, dengan kesibukan, mereka kada masalah dagang dulu. Tapi tengah malam kena tarawih mereka. Nah itu. Pada kita mun lapas itu ada lagi ya sorangan sorangan. Kada hafal ayatnya, kada sebayat. Iya. Ada sebayat tapi mah hitungnya aleh. Bahasa pakai bila korek ape. Tapi mun 443 atau kadang aleh ada juga kan. Nah itu. Kadang aleh mah hitung. Nah itu. Jadi jangan kada tarawih samalaman jangan ada, itu sudah rugi. Kerugian benar tidak rugi benar. Nah, kalau kita sampai kada tarawih. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ramadan syahrul Quran. Memang Quran ini adalah milik setiap hari, amal harian ini. Cuman untuk Ramadan itu dikhususkan minimal selama Ramadan itu 1 kali khatam. Kalau hari-hari lain tuh kada dituntut khatam sebulanan itu. Cuma kalau Ramadan usahakan. Apakah targetnya memperbanyak khatam? Silahkan. Kalau targetnya hendak menghafal silahkan, tapi minimal sekali dulu khatam. Sekali khatamkan 10 hari, 7 hari misalnya atau 15 hari, sisanya hendak menghafal aja, bagus. Sisa waktunya untuk tadabbur, menghatamkan sekali tapi sambil ditadaburi, sambil dipahami artinya misalnya, boleh juga. Nah itu targetnya dah. Jadi selama Ramadan ini kita jangan sampai kadada untuk Quran. Dan ini merupakan amal harian, tiap hari itu ada dengan Quran kita. Jadi tiap hari puasa, malamnya tarawih, dan tidak ketinggalan dengan Qurannya. Imma dengan tadarus, imma dengan bacaan yang bersendirian. Nah gabung, habis tarawih gabung tadarus, habis sembahyang subuh gabung tadarus, bagus. Nah, ada misalnya itu. Jadi Quran jangan kita tinggalkan untuk bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat juga ada sunnah-sunnah di hari-hari Ramadan, itu adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf ini kurang wadah kita nih, kurang masyhur beberapa dekade yang terdahulu, tapi sekarang ini sudah diramaikan. Jadi masjid-masjid bahkan memberikan fasilitas kepada mu'takifin itu dengan sahur misalnya. Kayak Hasanuddin kan menyediakan sahur, terutama 10 hari terakhir. Memang Nabi begitu prakteknya. Praktek Nabi di mana 10 hari terakhir itu Nabi memperbanyak waktu dan bertempat di masjid, i'tikaf.
Nah, etikaf. Apa yang dilakukan selama etikaf ya? Selama etikaf itu ya baca Quran, salat-salat sunat gitu kan. Apa namanya, berzikir, bertasbih gitu, atau tafakur. Yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang memang sunatullah. Artinya ada waktu guring juga. Bukan berarti kita di situ selamanya itu berkucing mata, ada. Kalau memang ngantuk, guring. Nah, tentu beda guring di tempat iktikaf lawan guring di atas tilam itu lain. Itu guring bujur nih tuh. Artinya sesadangnya bangun, jangan sampai mantuk digarak bersahur. Guring di masjid sampai digarak bersahurnya, nah itu kan lain. Mestinya kada usah sampai digarak, itu ada rentang waktunya kita. Nah itu, jadi itikaf berdiam di masjid yang maksimal itu ya malam 21 masuk, kita keluarnya malam hari raya. Itu kalau tidak ya ambil bagian malam-malamnya saja, habis buka sudah di masjid nanti sampai subuh, atau habis tarawih langsung tadarus, langsung itikaf, bagus juga. Nah itu kan, jadi ada ya, ndak bisa maksimal ambil yang minimalis gitu kan. Yang penting ada bagian waktu kita untuk, karena ini sunnah. Jadi kalau kita hendak mencari pembahasan masalah i'tikaf itu justru adanya di Kitabus Syiyam. Dalam kitab-kitab fikih itu, di Kitabus Syiyam andaknya. Berarti ia terkait dengan puasa, terkait dengan Ramadan. Karena sunnahnya seperti itu. Nah, sudah ya. Jadi satunya itu wajib mau kada mau, yang 2, 3, 4-nya itu adalah sunat. Nah silahkan ambil, walaupun sunat jangan kada diambil mata diklat itu. Nah yang kelima itu juga wajib, itu adalah zakat fitrah. Ini terkait dengan Ramadan juga ini lah. Zakat fitrah itu sudah berlaku untuk kita bisa mengeluarkannya sejak 1 Ramadan sampai memasuki malam Id. Dan pagi Id batas akhirnya adalah takbiratul ula, salat Id oleh imam. Nah selesai sudah tak. Nah itu waktu kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan ini wajib bagi setiap kita, nang merdeka, nang budak, pembantu, yang laki-laki, perempuan. Nah itu semuanya wajib mengeluarkan, bahkan anak-anak yang menjadi beban dan tanggung jawab orang tuanya, walinya, mengeluarkan zakat fitrah, zakat fitri di hari raya Idul Fitri itu, yang sebenarnya itu sudah dilakukan. Jadi orang yang dikatakan di hadis itu, orang yang berpuasa tanpa mengeluarkan zakat fitrah, maka puasanya itu tidak sampai kepada Allah. Jadi kita mengajukan SK nih, untuk mengajukan permohonan naik pangkat nih, PAK-nya, cuma kada sampai ke meja pimpinan, ke meja yang memberikan disposisi nih atau tanda tangannya, kan naik pangkat kada sampai. Nah itu, atau istilah surat itu kada pakai perangkok. Nah kalau istilah SMS tuh kada berpulsa. Nah kalau internet kada berkota, tak putar-putar kayak itu ya. Nah jadi mesti lah dikeluarkan zakat fitrahnya, tahu aja kita seberdaan sudah. Nah itu mesti kita lakukan. Nah ada tambahan yang keenam juga, jangan sampai kada nih anjurannya apa, membukakan orang yang berpuasa. Nah, membukakan ini bagus nih amalan ini nih lah, karena dibadahkan oleh Nabi lah, orang yang membukakan itu pahalanya sama lawan yang berbuka, yang tidak mengurangi pahala orang yang berbuka. Artinya kada riwang. Kalau bang bahaya berbuka lalu riwang puasanya karena diambil oleh yang membukakan, kada utuh sempurna. Nah itu banyak yang kita bukakan, banyak nilai yang kita dapatkan. Ya paling tidak bahasa Nabi itu ya sebiji kurma.
atau seteguk air, sesisip susu, sehirup susu. Itu kalau ada kesempatan kita bukakan. Nah, kenapa kita ingin menambah nilai? Jadi kita jangan hanya pas-pasan gitu. Gimana ada tambahan nilai? Kita puasa full sudah 1 bulan, gimana nilai 1 bulan ada tambahan ziyadahnya, berkah kita membukakan orang. Atau juga kalau memang kada bisa membukakan, ya kita ikut ambil bagian orang yang sedang buka puasa berjamaah di masjid-masjid, musala-musala yang membukakan, bagus kehadiran kita. Apa? Kita ikut meramaikan, memfungsikan orang yang membukakan, karena kita berbuka kan untung berataan, nang berbuka untung, nang membukakan untung. Dan nang membukakan itu semangat pian, kalorinya banyak. Kayak apa jar berbuka di situ jar? Ada Jepang orangnya jar. Ayo seorang membukakan jar. Pas membukakan di hati sidin, beli aja orangnya. Sakanya sisanya banyak dibawa ke rumah apa kantungan. Nah, jar membukakan jar, seorang membukakan di situ ada rame. Kayak apa membuka semua? Oh, banyak orangnya, beratus. Oh iyalah. Oh, ini aku tambahin lagi. Nah, kan semangat. Mau ulah semangat orang membukakan karena ada jamaahnya. Jadi jangan sopan bukan di masjid. Dan porsi di masjid, porsi musalla itu porsi yang pas. Itu porsi pas memang untuk puasa. Kalau di rumah itu porsi labihan, porsi membantas ngarannya. Nah itu apa macam-macam. Mau di masjid kan pas nih. Imbatu itu sembayangan. Dan kita bisa sembahyang lebih awal kalau kita di masjid. Ada kawala lambat kita supan bulik. Kenapa? Maka berbuka di masjid, bulik ke rumah lah. Kan luput ulang tuh. Orang membukakan tuh kesana sembahyang di masjid. Nah itu untungnya. Jadi kita mesti ambil bagian. Nah kalau kita ada punya kemampuan berapa misalnya? Kalau sehari perongkosannya misalnya 1 juta, kita ada punya kemampuan 1 juta, setorkan, bukakan. Atau berapa porsi di masjid kita ada orang tuh 30 porsi, siap antarkan misalnya. Oh kada mampu, ulun separuhnya jak awal lah cari akan yang lain. Oh siap, kau aja, kada ada masalah itu. Nah itu, kada sanggup mengambil porsi-porsi seperti itu. Nah gimana pengurus masjid kalau ulun nyumbang susu aja nah, beberapa kaleng lah, ayo enak kita sampingkan. Nah untuk minumannya susu misalnya. Nah untung. Jadi kadang mesti harus porsi-porsi tertentu itu. Nah itu kan karena sudah ada ya itu kita tambahi. Tambahannya apakah sirup, apakah susu, apakah korma. Korma beli berapa? Mampu beli 5 kilo beli, ada mampu beli 2 kilo, 2,5 kilo misalnya. Tarkan. Nanti dibagikan. Nah itu mereka jadi alat berbuka, makan nilainya. Nah ini untuk poin yang ke-6. Jadi jangan sampai kita kadang ambil itu nang mutlaknya karena nang 6 tuh kenapa jadi plus, karena tuh pemodal. Hanya nih bagi nang memotivasi bagi yang ada pemodalnya nih, ada modalnya. Nang kalau ada modal dimotivasi untuk berbuka. Datang, ramaikan, makmurkan masjid kita, makmurkan musala kita, dan kurangi beban-beban orang rumah. Orang rumah itu kan jadi beban kalau kita berbuka di rumah. Harus menyediakan itu ini menurut kita aman mamanya kami di masjid dibuka, nah bini alhamdulillah kan malaran, artinya kurang gawian kan, ada kipo ini kayaknya urusan berbuka aja masya Allah hanyar besahur rapat berbuka puasa sudah. Ya betul, belum mulai puasa lagi hanyar besahur berunding dah. Kenapa kita maunya esok pembukaan ya enak, oh masya Allah gitu kan. Anyar tuntung sembahyang subuh sudah ujuk-ujuk di pasar gara-gara menjalankan hasil musyawarah. Aku hendak mamanya aja gangan keladi. Oh, warga keladi. Nah, pada nang bini song-song subuh bicari kaladi katanya semacam kaladi bang tongkol, kangkung. Apa nang di sungai itu nang kayak Putri Malu apa susupan. Kawannya tuh pisang kalat, nah pisang manggala bisa, pisang awan nang mantah bisa, kepala haruan, luar haruan pulang, banyak rampahnya gara-gara
nang alaki hana makan kangen kala di. Ah itu kipo setengah harianan mau urus itu ya kasihan. Jika dibawa mengaji berapa itu kan. Nah, bawa baca buku berapa itu. Nah, itu jadi kita meringankan juga bagus nih. Panitianya pun juga dapat nilai. Karena pahalanya gara-gara panitia orang lalu nyaman. Jadi panitia kami siap karena sudah ada upahan memasak apa sebagainya sudah ada kami cuma dananya 1 juta. Nah, 1 juta. Nah, 1 juta itu bisa dijadikan upah memasak apa sih itu sudah kita buat misalnya atau membungkus dan sebagainya. Nah itu panitia dapat juga tuh pahalanya. Jadi nang panitia dapat, nang membukakan dapat, nang berbuka dapat juga pahalanya. Haram ya kalau tah jadinya. Nah inilah Ramadan yang akan kita jalani nih. Maka marilah kita semangat untuk mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti di penghujung Ramadan kita akan bertemu yang namanya Idul Fitri Al-Mubarak. Jadi Fitri itu bukan nama harinya aja lah. Jangan sampai hanya nama hari. Bagaimana Fitri itu hal kita. Kita hari itu Fitri. Kita hari itu suci. Kita hari itu bersih. Nah itu. Jadi bukan namanya nama harinya aja, bukan. Bukan hari Yaum Idul Fitr, bukan. Itu nama hari, tapi kayak apa hal kita juga fitri. Berkat apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama bisa bermakna siapa yang qiyamul lail, menegakkan malam-malam dengan salat. Nah, kawannya man shoma siapa yang berpuasa di siang harinya. Man qama itu ada yang menegakkan hal-hal yang berlaku di Ramadan, menegakkan puasanya, menegakkan tarawihnya, menegakkan baca Qur'annya, menegakkan sunnah i'tikafnya, menegakkan zakat fitrahnya, menegakkan buka puasanya. Wah, dia tegakkan itu. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah bersihkan dosanya. Allah ampuni dosanya. Fitrahlah kita di hari Idul Fitri Al-Mubarak. Insyaallah mudah-mudahan amin ya rabbal. Inilah tazkirah kita menjelang Ramadan dan penutupan pengajian kita maghrib isya. Selama Ramadan tidak ada. Nah, yang ada subuh. Nah, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.